ide membuat tulisan, itu semua contoh dalam melakukan teks prosedur. Jadi di sini Ibu akan jelaskan apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah yang melakukan suatu kegiatan. Adapun ciri isi dan juga struktur dari teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur itu harus berisi langkah-langkah yang beruntun. Nah, jadi maksudnya itu kalau di dalam teks prosedur itu langkah-langkahnya itu harus berurutan dari 1, 2, 3, nggak boleh diacak dari 1, 3, nggak boleh kayak gitu. Kemudian yang kedua itu menggunakan kata-kata perintah atau imperatif. Jadi dalam satu teks prosedur itu dia harus menggunakan kata-kata perintah agar orang yang membacanya itu bisa mengikuti perintah yang kita buat. Yang ketiga yaitu terdiri dari bagian tujuan, bahan dan alat, dan langkah-langkah. Nah, jadi di dalam teks prosedur itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu di situ ada tujuan, di mana di dalam teks prosedur itu harus ada tujuan kita melakukan langkah-langkah tersebut. Kemudian ada bahan dan alat. Pada saat kalian melakukan teks prosedur pastinya ada bahan dan alat yang kalian gunakan, dan juga ada langkah-langkah. Nah, setelah ada tujuan dan bahan dan alat, pastinya juga ada langkah-langkah dalam melakukan teks prosedur. Langkah-langkahnya itu dimulai dari yang pertama, kedua, sampai seterusnya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu dia itu harus menggunakan kalimat perintah. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kata penghubung ataupun konjungsi. Kata penghubung itu digunakan agar pembacanya itu lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja tindakan. Yang keempat yaitu menggunakan numerasi atau urutan. Nah, jadi kalau untuk numerasi dan urutan itu harusnya digunakan agar langkah-langkahnya itu bisa dilakukan secara berurutan. Kemudian kelima yaitu menggunakan kata baku sesuai EDD. Nah, jadi itu yang pasti ada bagaimana kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Kemudian selanjutnya di sini ada tujuan dan struktur teks prosedur. Tadi juga sudah kita bahas apa itu pengertian teks prosedur. Sekarang kita akan memperhatikan tujuan dalam membuat teks prosedur itu ada apa saja. Yang pertama, tujuannya itu adalah untuk memudahkan melakukan suatu kegiatan. Nah, jadi teks prosedur itu pastinya dibuat agar memudahkan kalian untuk melakukan suatu kegiatan. Contohnya, jika kalian itu nggak bisa bikin teks, terus kalian itu mempunyai teks prosedur tentang membuat teks, pastinya nanti teks prosedur itu dapat membantu kalian untuk membuat secangkir teks tersebut. Kemudian yang kedua yaitu agar tujuan itu dapat tercapai dengan benar. Nah, jadi kalau dengan adanya teks prosedur itu pastinya dapat memudahkan kalian untuk mencapai tujuan itu dengan benar. Kemudian harus menghindari kesalahan saat melakukan sesuatu. Nah, di dalam teks prosedur itu kan terdapat langkah-langkah yang diberikan. Nah, kalian itu harus melakukannya itu dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan teks prosedur. Kemudian strukturnya kan ada 3, seperti yang kita bahas tadi. Yang pertama apa? Ya, yang pertama itu ada tujuan. Kemudian yang kedua, ya yang kedua itu ada alat dan bahan. Kemudian yang terakhir, ya benar langkah-langkah. Jadi struktur teks prosedur ada apa saja? Ada 3 ya. Yang pertama tujuan, alat bahan, dan juga langkah-langkah. Kita akan nanti Ibu. Selanjutnya, nah di sini pastinya ada tata cara ataupun langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Nah, bisa kalian lihat di sini ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam menulis teks prosedur. Kalian perhatikan ya. Yang pertama, apa yang pertama? Ya, menentukan tujuan kegiatan yang akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, yaitu menyusun langkah-langkah secara urut dan beruntun. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan kata perintah, misalnya ambil, siapkan, atau
jelas. Kemudian kita lihat ada elemen bakunya. Yang pertama kita itu apa? Ada nasi putih, ya, ada bawang putih, ada telur, kecap manis, garam, dan minyak goreng. Nah, kemudian kita masuk ke langkah-langkah. Di langkah-langkah ini kita tidak boleh, misalnya masak nasi goreng itu kita lakukan dari langkah-langkah yang kedua terlebih dahulu. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus melakukannya sesuai dengan urutan. Misalnya yang pertama, di situ kan disuruh untuk memanaskan minyak di wajan. Nah, pertama baru kita harus memanaskan minyak yang dulu di wajan. Kemudian menumis bawang putih kita aduk. Kemudian memasukkan telur, dan telurnya itu kan harus tadi itu kan sesuai selera. Kemudian menambahkan kecap, garam, dan aduk hingga matang. Nah, jadi seperti itu ya contoh tes prosedur. Baik, nah kita kan sudah mempelajari apa itu tes prosedur, strukturnya, kaidahnya, dan juga langkah-langkah untuk tes prosedur. Anak-anak sudah paham tuh mengenai tes prosedur, atau ada yang ditanyakan mengenai langkah-langkah pembuatannya ataupun kaidah pembahasannya? Tidak ada, sudah paham semua? Sudah paham semua. Kasih aku dulu kita. Nah, kalau sudah paham semua, ibu mau satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Iya, sekian tuh. Silakan untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Iya benar. Kita kasih ampun sekian tuh. Jadi benar ya, tes prosedur itu merupakan langkah-langkah ataupun cara untuk membuat sesuatu ataupun cara untuk melakukan sesuatu. Dan di dalam prosedur itu pastinya harus ada tujuan, dan juga harus ada langkah-langkah yang berurutan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Kalian nanti dikasih PR-nya itu adalah untuk membuat dua saja contoh tes prosedur dalam kehidupan